Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa, atau biasanya disingkat itu Ogi Menyapa, yaitu obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya, Alil akan hadir menemani Anda bersama dengan tentunya Bang Ilo menemani hari ini di hari Senin ya. Ya. Tanggal 13 Oktober 2025. Iya, kita hadir kembali tentunya di Yogi Baru Menyapa bersama saya Bang Ilo. Dan saat ini Bang Ilo sudah ada di studio 2. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam Bung Alil. Selamat pagi untuk semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi di hari Senin hingga insya Allah hari Kamis nanti Bung Alil, setelah kita break Jumat Sabtu Minggu ya. Iya. Kalau biasanya Jumat Sabtu Minggu itu kita libur. Wih, engkau tuh libur nah? Ya, ada libur. Iya. Untuk kesempatan untuk mencari rezeki situ bukan. Oh iya. Pembeli pulsa. Iya. Bang Ilo, pagi ini tentunya kita hadir kembali nih. Kayaknya cuaca alhamdulillah sangat bersahabat. Iya. Apalagi ini cocok sekali nih melaksanakan rutinitas di pagi-pagi. Iya. Betul. Di pagi-pagi, apalagi kalau disuguhkan dengan teh atau kopi kah? Ada teh, ada kopi. Ini barusan pagi hari ini tidak ada yang tersedia di depan saya. Biasanya ada kue-kue, ada mungkin terimbas juga dari efisiensi mungkin Bang. Ya. Iya, apa komat kedaki langsung efisiensi Bang Ilo Iya. Karena ini efisiensi kayaknya bukan hanya berimbas pada ruang-ruang birokrasi tapi juga berdampak pada kita masyarakat ya Bung. Berdampak dengan dapur rumah tangga. Berdampak sekali Bung Alil. Buktinya ini tidak ada lagi disuguhkan ini. Mungkin ya biasalah Bung Alil. Biasanya kan ada, ini tidak ada. Jadi saya bilang mungkin juga pengaruh efisiensi sudah tidak ada apa-apa ini. Jadi inilah sebenarnya kondisi real masyarakat yang perlu dipahami Bung Alil, bahwa memang kita sekarang ini secara ekonomi tidak baik-baik saja. Iya. Bukan hanya secara nasional ya. Kalau secara nasional dia bilang kita sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Angka lagu sedang tidak baik-baik saja. Bisa dilihat kemarin kan itu ada beberapa 16 kalau berapa ya gubernur itu menghadap ke Menteri Keuangan kan untuk minta untuk tidak dipotong dana transfer daerah dan DBH-nya kan Bung Adil. Tapi Menteri tetap melakukan itu ya. Dan kalau sudah provinsi ya tentu juga daerah. Iya. Nah, kita tidak tahu ini bagaimana daerah nanti nih, mungkin juga rame-rame ratusan ke Jakarta mungkin. Kenapa ke Jakarta Bang Ilo? Ada apa dengan Jakarta? Misalnya kalau dia juga menuntut bahwa mereka sudah nggak bisa membayar misalnya katakanlah P3K, apalagi P3K itu karena dana transfer 2026 ini kemungkinan besar dipotong ya Bung Halil ya. Mungkin saja seperti itu, ada upaya-upaya itu. Nah, disinilah sebenarnya memang kenapa efisiensi itu diperlukan Bung Halil, terutama di dalam mengkonstruksi APBD dan APBD perubahan dan katakanlah seperti itu Bung Halil. Oh iya, ini ada chatnya saya lihat ini Om Cokas. Oh iya. Iya, ada Kabak Kesra sudah siap. Oh iya, oke. Ini kan kita akan bergabung nanti dengan Kabak Kesra. Iya, Setda baru ini. Ya, dan tema kita pagi ini Bang Ilo, perlukah apa yang disampaikan di? Iya. Iya, silakan Bang Alil ya. Tema kita pagi ini yaitu ketika dana insentif pegawai SARA atau guru mengaji ini berpindah ke anggaran dana desa.
Ya, atau biasa itu APBD desa. Oh, APBD desa ya. Iya. Kemudian kira-kira ini apa komentar warga ini atau masyarakat? Warga baru. Iya. Kemudian apa komentarnya Pak Desa, ya perangkat desa, ya. Apakah ini menjadi beban baru bagi desa, ataukah justru sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak pihak ya, Bung Halil ya. Iya. Oleh karena itu ya menarik barangkali kenapa tema ini kita diangkat karena kelihatannya di media-media sosial, di grup-grup WhatsApp yang ada di daerah ini, di Baru ini sudah mulai membicarakan, bahkan teman kita kemarin Arianto Jurnal menulis artikel secara khusus terkait dengan ini Bung Halil ya. Karena mungkin mereka juga sudah menangkap cerita-cerita Pak Desa terkait dengan rencana ini, meskipun Pak Desa ini belum secara terang-terangan memberikan respon Bung Halil, masih menunggu barangkali untuk melihat seperti apa sebenarnya desain dari skema ini Bung Halil. Iya, apakah dia setuju atau kalau dilihat nanti misalnya memberatkan ya mungkin saja dia tidak setuju Bu. Tapi apalah kekuatan Pak Desa misalnya boleh. Sementara transfer dari daerah juga kan sangat tergantung boleh. Iya, kemudian kira-kira ini Bang Ilo kan ini tahun atau tahun depan ini, apakah anggaran yang turun ke desa ini dipangkas juga kah, atau istilah atau makada efisiensi? Wah. Belum ada referensi atau statement dari kementerian terkait dengan itu Bung Halil, bahwa efisiensi juga berdampak nanti terhadap desa. Saya belum melihat itu. Belum ada ya yang ada sekarang ini kan untuk APBN 2026 ini masih seputar bagaimana pemotongan terhadap provinsi dan daerah. Nah, bisa jadi juga konsekuensi logisnya juga mungkin bisa saja ke APBDes Bung Halil ya. Karena kalau kita lihat 2025 yang lalu itu kan kurang lebih 900 triliun Bung Halil. Nah, sekarang ini tidak sampai lagi dengan 700 triliun meskipun Menteri Keuangan Purbaya sudah menambah sekitar 40 triliun lebih, kurang lebih seperti itu Bung Halil. Karena saya tidak lihat angka-angkanya, tapi cuma mengingat saja menghampirilah 700. Itu pun juga berarti masih ada kurang lebih 100 triliun lah atau 200 triliun kekurangan dibandingkan dengan tahun 2025 Bung Halil ya. Iya. Berarti itu sangat berpengaruh Bung Halil. Iya, pertanyaannya Bang Ilo, siaga lo aku bro. Nah, itulah. Iya. Nah, ini memang dampak terasa ini bagi daerah-daerah yang tidak punya kemampuan PAD yang cukup bagus Bung Halil. Artinya belum ada pengelolaan sumber daya alam, potensi sumber daya alam, sehingga memang mereka terdampak sekali. Bedalah misalnya daerah-daerah yang sumber daya alamnya masih bagus, PAD-nya masih bagus, sehingga di situ barangkali bisa terjadi substitusi Bung Halil, saling menutupi ya. Tapi kalau bagi kita daerah baru ini yang hanya mengandalkan pajak dan retribusi saja, aduh. Kenapa ya? Kasihan. Oh, kasihan. Ya, kasihan Bung. Iya, kasihan. Iya. Karena itu ya kepala daerah harus ekstra bekerja keras bagaimana nanti mengatur APBD tahun 2025 agar hal-hal yang sifatnya pokok, misalnya katakanlah belanja pegawai Bung Halil ya, itu dulu yang terpenuhi, kemudian mengurangi belanja jasa dan modal pasti terdampak juga Bung Halil, ke belanja modal berupa infrastruktur, pembangunan dan sebagainya pasti berdampak. Ini tidak jauh-jauh beda ini dengan kita ketika menghadapi COVID-19 Bung Halil. Iya. Anggarannya dikurangi semua. Iya. Iya dikurangi. Ini belum lagi kalau misalnya utang kereta cepat itu harus dibayar lagi oleh APBN Bung Halil. Makanya Menteri Keuangan kita Pak Yudi ini Purbaya ini mengatakan dia tidak mau membayar utang kereta cepat di Cina itu yang angkanya juga lebih 100 triliun kan Bung Halil. Iya. Coba kalau itu lagi menjadi beban tanggung jawab APBN, semakin parah kita ini Bung Halil. Iya. Oke, sebelum kita lanjut Bang Ilo ini, ya kita bacakan dulu ini komen-komen di bawah ini, kayaknya sudah ada ini komen-komen. Iya, entah komen apa ini. Ya, ini
Sipaka tahu KUA, anu na KUA ya. Nah, cocok lah deh pegawai sarem si bawah guru pengaji ini Bang Ilo. Iya, penyaluran insentif pegawai SARA sebaiknya tidak menggunakan dana desa atau anggaran dana desa ini secara langsung kecuali kalau dalam bentuk dukungan kegiatan keagamaan. Ya, masyarakat desa yang bersifat non rutin dan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Nah, iya, ini komentarnya ini. Kemudian Anugrah Makmur, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan. Amin, amin. Iya. Iya, dan selamat pagi untuk Bapak Kabak Kesra yang saat ini sudah ada mau bergabung nanti dengan kita. Ya, mudah-mudahan bisa bergabung di acara di Komal kita di pagi ini ya. Ya. Dan silakan kalau yang ingin bergabung mau komentar terkait dengan ini tema kita pada pagi ini. Ya, kalau ini bicara terkait dengan anggaran dana desa ini yang digunakan untuk pembayaran insentifnya nanti nih pegawai SARA dan guru mengaji Bang Ilo. Iya. Bagaimana Mi itu pertanyaannya genep magaro anggerangi. Iya, karena yang perlu sebenarnya kita belum mendapatkan kejelasan dulu Bang. Ada dua hal yang perlu kita mendapatkan dulu kejelasan bahwa apakah ini masih sekedar wacana atau memang sudah menjadi keputusan daerah Bung Alil ya, bahwa pembayaran insentif SARA itu diberikan pelaksanaannya kepada desa. Kalau demikian misalnya betul bahwa diberikan kepada desa untuk melakukan pembayaran itu, maka yang perlu pertanyaan selanjutnya tentunya adalah apakah anggaran itu dari Kesra secara langsung seperti tahun-tahun sebelumnya hanya pembagiannya saja dilakukan oleh desa Bung Alil ataukah ada lagi sharing cost di situ misalnya dari APBD desa dengan katakanlah misalnya dari Kesra Bung Alil ya. Karena kalau sepenuhnya dibebankan kepada desa, saya pikir ini sangat memberatkan lagi Bung Alil kalau ada upaya itu, karena desa semakin tidak punya kreativitas, semakin tidak punya inovasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya katakanlah ekonomi empowerment begitu ya, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di desanya Bung Ali, dengan menggali segala potensi-potensi yang ada. Karena tidak diberikan tanggung jawab saja, itu sudah sekian puluh % anggaran yang ada di desa itu sudah ada pos-posnya masing-masing, hitung-hitungan persentasenya kan sudah ada Bung Alil ya. Mungkin Bung Alil lebih paham lah terkait itu dibandingkan dengan saya. Nah, ini dulu yang kita ingin mengetahui supaya tidak menjadi multi tafsir karena kita belum mengetahui yang sejelas-jelasnya Bung Ali seperti apa sebenarnya ini. Oleh karena itu menarik Iga mengangkat tema pada pagi hari ini, dan semoga dari Kesra bisa hadir sehingga kita mendapatkan informasi yang jelas supaya kita semua paham Bung Ali. Ini yang penting dulu tadi dua tadi itu tadi bahwa apakah ini hanya sekedar wacana, karena kalau yang saya tahu ini bukan menjadi regulasi nasional Bung Alil ya, bukan ya, jadi ini hanya keinginan daerah. Nah, kalau itu jadi, maka yang kita perlu tahu bahwa apakah sepenuhnya dana yang digunakan oleh Kesra itu hanya dipindahkan saja pelaksanaannya di tingkat desa, ataukah ada sharing cost, ataukah sepenuhnya lagi dari ADD, ini yang kita mau tahu Bung Alil. Oke, mudah-mudahan sudah bisa bergabung dengan Bapak Kesra, Bapak Dr. Irham Jalil yang sudah saat ini ingin bergabung dengan kita. Mudah-mudahan sudah bisa bergabung. Iya. Sambil kita tunggu-tunggu akan gabung Bang Ilo. Iya. Kalau seumpama ini terjadi betul, apakah ini dialihkan ke anggaran dana desa ini atau ADD? Jadi kan ini kos di pemerintah desa atau APBD desa kan cukup memberatkan juga, karena ada desa itu Bang Ilo yang membutuhkan anggaran itu sampai 200 juta
per tahun. Iya. Iya. 200 juta per tahun. Jadi mungkin ini juga agak yang menjadi apa ya, pertanyaan juga ya. Jadi kalau sampai 200 juta ini Bang Ilo, ataukah 150 juta ini per desa menganggarkan ini di dana desanya itu atau ADD-nya, bagaimana itu menurut Bang Ilo? Ya itulah tadi yang saya katakan Bung Alil. Kalau sepenuhnya dibebankan kepada ADD desa, tentu ini memberatkan Bung Alil ya. Dan harus juga dilihat memang secara fiskal, secara aturan keuangan pemerintah daerah bahwa apakah ini tidak terjadi pelanggaran misalnya Bung Alil. Kalau ada lagi kebijakan yang seperti itu. Oleh karena itu menurut saya kita harus menunggu dulu penjelasan dari Kesra Bung Alil ya sebagai wakil pemerintah untuk mengetahui tadi dua hal itu tadi dulu yang kita ingin tahu. Bahwa yang pertama, apakah betul ini masih wacana dari yang kita dengar di Warkop lah dan penjelasan dari beberapa teman-teman dari artikel dan opini, ataukah memang sudah ada kejelasan bahwa memang ini dilakukan katakanlah pada tahun 2026, dan ketika dilakukan pada tahun 2026 misalnya itu mulai, apakah sepenuhnya hanya mengalihkan saja dana dari Kesra misalnya ke desa, ataukah ada istilahnya sharing cost di situ Bung Alil. Ini kan belum jelas untuk kita semua, karena kalau sepenuhnya diambil lagi dari dana ADD saya rasa impossible Bung Alil, karena itu memberatkan tentu bagi desa. Dengan dananya yang terbatas, belum lagi misalnya ketika efisiensi yang dilakukan pada tahun 2026, kalau kita lihat konstruksi APBN kita Bung Alil yang kurang lebih sekitar 200 triliun itu yang berkurang ya kemarin, siapa tahu juga berdampak nanti kepada APBD desa Bung Alil, bisa jadi kan seperti itu. Nah, terutama sharing dari pemerintah daerah. Ya kan begitu Bung Alil. Oke, Bang Ilo, kita tahan dulu. Kayaknya sudah bergabung ini dengan Pak Kabak Kesra ini, Bapak Dr. Irham Jalil. Boleh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Kabak Kesra sudah gabung ini. Gimana kabar tak pagi ini? Alhamdulillah sehat selalu, lahir batin. Alhamdulillah. Aku lahir dan batin itu Bung Alil, alhamdulillah. 2 kali alhamdulillahnya tuh kalau lahir dan batin Bung Alil. Ya, terkait dengan tema kita pagi ini Pak Kabak, ini terkait dengan insentif pegawai SARA dan guru pengaji ini. Ya, bagaimana anunya ini? Mungkin bisa menjelaskan dulu ini, karena ada didengar ini bahwa anggarannya ini akan dialihkan ke anggaran dana desa atau APBD desa ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana Pak Kabak. Silakan. Ya baik. Terima kasih. Sebenarnya pembahasan kita hari ini terlalu prematur gitu ya. Kenapa demikian? Karena saya secara pribadi sebagai Kepala Bagian Kesra juga belum membahas dengan pimpinan terkait dengan wacana ini. Saya tidak tahu dari mana sumbernya, karena pembahasan anggaran 2026 yang disampaikan, diwacanakan, itu juga belum dibuka sampai sekarang ini. Baru kita selesai pembahasan mengenai anggaran perubahan 2025. Nah, setelah itu nanti akan ada pembahasan anggaran 2026. Itu belum pernah kami dipanggil khusus, baru diskusi-diskusi terbatas saja. Jadi saya tidak tahu persis dari mana sumbernya ini, kenapa bisa sampai ke desa. Padahal ini baru tingkat wacana. Jangan-jangan orang sudah berkelahi, padahal sesuatu yang kita objek perkelahian itu memang tidak ada. Meskipun memang untuk 3 tahun yang lalu, ya 3 tahun yang lalu kami diskusi awal dengan Pak Wakil Bupati, Pak Sekda waktu itu, dengan diskusinya supaya masalah yang sering ditemukan itu di lapangan, termasuk keterlambatan pembayaran insentif pekerja keagamaan,
kemudian monitoring evaluasi, sehingga kami hadapkan ke Pak Wakil waktu itu, Pak Sekda waktu itu maksud saya, bagaimana Pak Sekda kalau ini diserahkan ke desa, karena desa itu yang bersentuhan langsung dengan pekerja keagamaan ini, ya, desa dan kelurahan maksud saya. Nah, didiskusikan, tapi diskusinya itu belum kita ngambil keputusan. Toh pada hari ini sampai hari ini pemberian insentif itu masih ditangani oleh pemerintah daerah langsung melalui bagian kesra. Nah, diskusi itu terus dilakukan karena setiap tahun ada masalah itu tadi ada keterlambatan monitoring evaluasi, karena sejujurnya memang kami selalu setiap tahun itu, bukan cuma setiap tahun, setiap triwulan kami selalu berhati-hati. Mengapa kami selalu berhati-hati? Karena ini kan bukan uang sedikit, banyak ini yang digelontorkan oleh pemerintah daerah. Apakah sebanding anggaran yang dikeluarkan itu dengan dengan hasil yang dicapai, baik output dan maupun outcome-nya. Nah, karena keterbatasan kami memang di bagian kesra itu, personil kami itu sangat terbatas. Sementara 15 kelurahan dan 40 desa itu kami harus kontrol untuk memastikan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu tepat sasaran, tepat guna, dan seterusnya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan wacana-wacana seperti itu, sehingga muncullah bagaimana kalau sekalian diserahkan ke desa, tapi belum kita pernah bicarakan apakah dana yang diserahkan ke desa itu adalah dana ADD, dananya desa, ataukah dana kami yang kami kirim saja ke desa supaya tidak memberatkan dengan segala pertimbangan, karena kelurahan tidak ada dananya, sementara ada insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu di kelurahan, bahkan itu yang banyak, khususnya di Kecamatan Baru ini ada lebih 400 itu pekerja keagamaan, dan itu kalau diserahkan lebih banyak kelurahan kita di sini daripada desanya, dan itu kalau diserahkan ya mau diapa dengan kelurahan. Oleh karena itu supaya tidak ada gejolak, ya, kami tawarkan dana yang kami kelola itu diserahkan saja ke desa tanpa memberatkan. Saya kira kepala desa ini welcome saja kalau begini. Yang agak ada riak-riak itu terakhir ini karena menganggap bahwa ini menggunakan dana desa, sehingga itu agak memberatkan. Kalau kemarin itu ada kepala desa telepon saya, Pak, kalau saya bukan cuma angka puluhan juta, tapi sudah angka 100-200 itu, dan itu sangat memberatkan. Tapi kalau wacananya itu, solusinya nanti itu jadi sekali lagi ini belum kita bicarakan. Kalau ini jadi, ya supaya tidak memberatkan desa, ya dititipkan saja ini dana kami ini yang ada yang kami kelola itu diserahkan ke desa dan kelurahan masing-masing. Karena memang agak rancu, itu juga yang disepakati kemarin Pak Wakil waktu itu masih Sekda. Karena sesungguhnya di bagian itu yang sejujurnya kami sampaikan bahwa di bagian itu, di sekretariat itu adalah kebijakan kita yang membuat, kita dapurnya di sini kebijakan itu, dan eksekutornya itu diserahkan ke SKPD masing-masing. Yang celakaannya kita di sini karena kita sebagai dapur yang membuat kebijakan itu, kita juga yang mengeksekusi, sementara tenaga kami itu sangat terbatas sekali. Bayangkan saja kalau ada 5 PNS, satu P3K, layam Tufi Hawalayahya sudah hampir mati Pak, dalam kurung Pacoka. Itu sudah almarhum di sini. Apalagi sudah tidak lama lagi pensiun ya. Sudah mau pensiun. Jadi kami tinggal berlima. Itu yang jadi persoalan. Jadi sekali lagi pembahasan kita ini belum ada pembicaraan kami secara intens dengan pimpinan terkait dengan ini. Karena pasti nanti pimpinan akan panggil kami untuk membicarakan ini. Kalau itu akan dibicarakan. Untuk pembahasan anggaran 2026
itu belum kita buka, belum kita bahas. Jadi sekali lagi ini baru dalam bentuk wacana. Kemudian ini menjadi pengobat untuk sementara bagi para desa, kepala-kepala desa yang berkeluh kesah dengan adanya beban baru ini yang sesungguhnya belum bisa kita jadikan itu beban karena belum sampai kita bahas secara intens. Saya kira itu sementara. Saya ada tambahan sedikit. Iya. Tahun sebelumnya, ya 3 tahun sebelumnya, 3 tahun dari sekarang ini, kepala KUA itu menjadi satgas, satuan tugas untuk melakukan pembayaran ke pekerja keagamaan sekaligus monitoring evaluasi. Itu menjadi persoalan karena kami tidak punya jalur koordinasi, jalur ke desa, ke KUA, kecuali satu-satunya hanya MOU saja sebagai tempat. Dan itu yang menjadi dasar kami tahun-tahun sebelumnya. Tapi pimpinan tidak menghendaki jangan gunakan kepala KUA karena itu menjadi beban. Gunakan saja camat dan desa sebagai jalur kita yang resmi memang. Jadi kapan-kapan di mana saja kami bisa panggil camat dan desa untuk berkoordinasi terkait dengan monitoring evaluasi dana yang yang tersalurkan ke masyarakat, sehingga regulasinya 3 tahun terakhir ini bahwa yang melakukan monitoring evaluasi, melakukan monitoring evaluasi itu adalah termasuk misalnya kalau ada pegawai pekerja keagamaan yang bermasalah, itu dilakukan jalur pergantian, pengusulan dan seterusnya itu mulai di desa dan kelurahan. Jadi kami tinggal terima beres di sini karena yang memonitoring dan evaluasi itu adalah aparat desa kita. Nah, itulah yang terjadi sampai sekarang ini. Nah, kalau itu dari bersumber itulah wacananya, kenapa tidak sekalian kalau dia monitoring evaluasi supaya sekalian juga kepala desa dan kelurahan itu berwibawa, ya serahkan saja dananya ke sana supaya kepala desa dan kelurahan itu bertaji karena dananya sudah diserahkan ke sana. Tapi sekali lagi ini baru dalam bentuk kalau anggaran dari Kesra yang diberikan kepada pegawai SARA ini, Pak Kesra, ini dari APBD atau APBN? Dari APBD kita di sini. Oh, dari APBD juga. Ya, iya. Dan sekedar informasi saja, saya sudah keliling kabupaten kota ini di Sulawesi Selatan, bahkan bagian besar saya tanya-tanya, ada grup kami Kabakesar seluruh Indonesia. Ya. Itu mungkin kita ini baru satu-satunya kabupaten kota yang memberi insentif kepada pekerja keagamaan itu secara keseluruhan, meskipun kondisi kita masih terbatas dengan dana yang sedikit itu. Tapi toh sudah ada wujud perhatian pemerintah untuk memperdayakannya sebagai tali kasih lah kepada mereka yang bekerja di bidang keagamaan. Iya. Saya kira begitu, Pak. Iya, baik Bang Elo. Ini juga mungkin mau disampaikan bahwa ada informasi bahwa di desa itu kan sekarang ini sudah bulan kemarin itu sudah disusun RKPD desa ini. Iya, katanya di desa ini ada yang sudah dimasukkan itu untuk insentif pegawai SARA ini. Bagaimana itu, Pak? Karena yang tadi Pak Kabak bilang bahwa belum ada masih dalam wacana, tapi di desa ini sudah memasukkan di RKPD. Ya, bagaimana itu, Pak Kabak? Apapun namanya yang dilakukan di desa itu, itu belum resmi itu. Karena kenapa? Belum ada perintah langsung untuk memasukkan atau tidak memasukkan. Adahinya nanti akan ada ruang, ada waktu. Desa itu secara formal akan memasukkan itu di anggarannya. Tapi pasti sampai detik ini belum. Karena itu tadi ada beberapa desa, kepala desa telepon kami dan jawaban saya seragam saja bahwa kami belum pernah membicarakan secara khusus dengan itu. Jadi nanti kepala desa mungkin nanti akan ada jalurnya, sampaikan secara bertahap kemana dia harus bertanya, apakah dia harus masukkan atau tidak. Tapi yang jelas
di kami itu belum pernah sampaikan secara langsung ke kepala desa. Lalu tiba-tiba kepala desa panik dengan itu. Iya, jadi Kesra juga ini belum ada koordinasi katakanlah dengan BPMD, karena biasanya BPMD ini kan punya link langsung ke desa-desa ya. Belum ada. Jadi memang masih mengambang. Skema ini pun juga sebenarnya kalau kita lihat ini Bung Alil belum ada, katakanlah bobotnya mungkin masih di sekitar 50%. Sementara yang bahaya memang kalau misalnya sudah ada desa yang memasukkan di dalam rencana APBDes mereka, Bung Alil, bagaimana itu? Ya, dan ada ya, sudah ada. Dan kenyataan yang sekarang itu sudah berapa persen sudah dimasukkan itu di RKPD. Karena itu perlu ada penyampaian menurut saya supaya informasi ini tidak simpang siur. Perlu ada koordinasi Kesra dengan pemerintah, katakanlah kalau misalnya pemerintah leading sektor yang paling ini kan BPMD mengumpulkan kepala desa untuk menyampaikan bahwa jangan dulu karena ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah daerah, Bung Alil, seperti itu. Iya. Ya benar. Nanti kami akan tanyakan langsung ke pimpinan terkait dengan ini, dan pasti bukan ke kami nanti, bukan ke saya nanti, akan sampaikan ke desa itu karena ada jalurnya ya. Cocok bilang tadi Bang Ilo, ya mungkin nanti lewat suaranya nanti lewat instruksinya nanti akan disampaikan ke BPMD, kemudian turunnya ke bawah gitu. Tapi yang pasti baru selesai saja kita ini pembahasan anggaran perubahan. Nanti akan pada waktunya kita akan bahas lagi dan mungkin nanti itulah secara resmi disampaikan ada atau tidakkah ini wacana yang kita diskusikan hari ini. Tapi yang pasti sekarang ini baru dalam bentuk wacana sekarang. Tapi terkait dengan efisiensi Pak Kabak Kesra, apakah belum ada katakanlah belum ada isu atau belum ada upaya bahwa kemungkinan besar kalaupun skema ini jadi, yang mau ditahu itu sebenarnya adalah kepala desa, bahwa apakah hanya memindahkan saja dana yang sudah ada di Kesra, kemudian karena keterbatasan resource misalnya sehingga dibawa ke desa, ataukah misalnya ada pengurangan lagi atau ada sharing cost di dalam skema ini? Ada sharing cost atau bagaimana itu? Ya, sebenarnya belum sampai ke pembahasan itu kita. Belum, cuman waktu ya 2-3 tahun yang lalu itu kami diskusikan solusi dari kami saja, solusi dari secara pribadi sebagai kepala bagian Kesra sampaikan ke pimpinan. Nah itu juga yang menjadi orang nanti kalau itu diserahkan ke desa, sementara desa angka 9 miliar itu, angka 8-9 miliar itu bukan angka sedikit itu ya. Ya banyak itu Pak, kalau dibelikan minyak goreng banyak itu. Betul. Kalau mekanisme yang selama ini Pak Kesra bisa dijelaskan dulu seperti apa? Biasa transfer langsung ke rekening penerima atau mereka dikumpulkan lalu diserahkan atau bagaimana itu? Selama ini dulu kita mau tahu. Ya, yang ini terakhir ini 2 tahun terakhir ini kita sudah melakukan transfer non tunai. Jadi lewat di Kesra saja. Kemudian serahkan ke Bang Sulbar itu kemudian pindahkan ke rekening BSI. Jadi semua penerima manfaat sekarang itu melalui rekening BSI dengan bahwa BSI itu tidak ada biaya yang ditimbulkan dan tidak ada istilah rekening pasif. Jadi meskipun rupiah, tetap tidak pasif dalam waktu sampai mati, tidak akan pernah. Bagus. Menyebutkan kami tahun sebelumnya karena selain ini itu ada biaya yang dikeluarkan. Bahkan kalau dalam angka mungkin 500.000 ke bawah, dalam beberapa bulan itu pasti akan habis. Terus di BSI ini Pak Kesra, mohon maaf saya pengen tahu juga mungkin masyarakat ini, karena sebenarnya di acara kita ini lebih banyak yang nonton di luar daripada di dalam. Mungkin Pak Desa ini hampir rata-rata nonton ini, cuma biasanya enggak masuk bergabung ya. Kalau mereka ke BSI misalnya itu, apakah BSI melakukan transfer ke rekening masing-masing penerima, ataukah masyarakat atau pegawai SARA ini yang langsung ke BSI untuk menarik? Ya betul. Jadi dari Bang Sulbar itu transfer ke rekeningnya Kesra yang ada di BSI. Karena kita sudah melakukan kerjasama dengan BSI. BSI yang transfer ke rekening masing-masing. Rekening ya. Iya. By address situ.
Nah, boleh melakukan dengan tarik lewat rekening di ATM-nya, ada ATM-nya, boleh bawa dengan bukunya. Ya, kalau di ATM boleh dilakukan transaksi di luar bank BSI, bisa di BRI. Ya, tapi pastikan ada. Kalau di sana pasti ada kan berbayar di situ. Tapi kalau dia di BSI, rekening ATM-nya BSI itu non pembayaran. Nah, per hari ini karena hari Jumat itu terlambat apa istilahnya itu nih, terlambat dikirim ke diproses di BSI sudah larut malam, sehingga itu hari Sabtu libur, hari Minggu libur, sehingga hari ini sudah tertransfer untuk triwulan ketiga anggarannya. Jadi sebentar lagi para pekerja keagamaan itu sudah bisa menarik anggarannya, insentif mereka, bukan gaji, insentifnya. Tidak enak juga nyebutnya kalau itu gaji ya. Saya khawatir diprotes itu, diinstruksi sama gaji. Jadi kalau bahasa saya selalu kenapa terlalu sedikit ini, saya bilang, saya jawab biasa. Kalau referensi Pak Kesra, ada referensi perbandingan dengan daerah-daerah lain ya terkait dengan insentif untuk pegawai SARA ini. Apa kita setara atau kita lebih di atas atau kita malah di bawah dibandingkan dengan beberapa daerah di Sulawesi Selatan? Kalau di beberapa daerah, tidak semua daerah, hanya hitungan 2-3 daerah saja seperti Pangkep ini, kemudian ada Takalar, tapi itu tidak menyeluruh. Yeah. Ada yang diberikan juga menyeluruh, tapi hanya satu kali satu tahun. Ada yang kasih 100, ada yang kasih 1 juta, itu 1 tahun. Belum ada yang melakukan seperti kita, volumenya agak tinggi, kemudian lakukan per triwulan atau per bulan sebenarnya. Sebenarnya per bulan ini, tapi kita terimakan itu per triwulan supaya langsung. Mega itu ini terima di nak telulan apa terima di akumulasi. Untuk anu aja ya, untuk apa na bunga lilannya deh pegawai sarai. Apa na sih. Tapi sebenarnya dengan model seperti itu juga masih kami temukan masalah. Apa masalahnya Pak? Masalahnya begini. Itu kan tidak semua pekerja keagamaan kami itu, khususnya guru mengaji, Pak Imam, itu melek dengan teknologi. Teknologi. Jadi ada saja yang datang protes itu di bagian Kesra, ketemu saya di mana-mana di masjid, dia sampaikan bahwa anak belum saya terima ini insentif saya, catat nomor rekeningnya. Kenapa bisa? Ini sudah triwulan kedua ini, sudah triwulan ketiga ini. Iya, bahkan sumpah-sumpah demi Allah tidak ada yang kami terima. Setelah kami langsung cross check itu di BSI, suruh staf kami, bendara kami cek. Nah, ternyata itu dia terima, bahkan dia ada jamnya, ada harinya, tanggalnya, ada jamnya, ada menitnya. Apa Bang? Siapa tahu cucunya yang ambil ATM-nya? Apa? Jadi dia bilang bahkan begini, kalau dia bilang, kami boboku kateni, pakai dasar, kui agak sena kantona rotu taruh di kawas sarang. Tapi saya tanya mana atenta, kayak kita taruh atenta dong, maka dia bobo malai. Ya. Ternyata di situ biangnya ya. Betul. Lagi pula ada masalah juga, misalnya karena keterbatasan kami memang di sini, bukan cuma kami urus. Bayangkan kalau mungkin bagian yang paling yang termasuk 2-3 bagian yang sibuk ini ya di sini paling biasa. Karena 2072 keagamaan yang kami gaji itu, sehingga kami tidak bisa memonitoring, mengevaluasi pekerja keagamaan yang ada di kampung-kampung, misalnya yang agak daerah-daerah terpencil itu. Padahal daerah terpencil itu ada, misalnya Bulo-Bulo, Gataran, ada Kading, Pacekek dan seterusnya. Kami tidak mampu untuk memonitoring mereka. Pengaji, pengaji, juga maga berjama imana atau katina danyana, sehingga itulah tadi itu kenapa diterapkan. Bisakah dirinci itu pegawai SARA Pak Kesra supaya teman-teman kita sini paham siapa-siapa saja sih sebenarnya pegawai SARA yang menerima insentif itu, golongan-golongannya ya? Ya benar. Di pekerja keagamaan kami itu ada 3 sebenarnya, imam,
Hatib dengan marbot. Jadi KDI, KT, Doja, Imam. Oh iya. Jadi guru pengaji ya, dan apa guru pengaji? Lain lagi. Jadi di masjid ini ada 3, paling tidak ada 3. Bahkan ada yang 2 cuman, ada yang 1 cuman. Bahkan kalau di masjid itu ada 4 yang gitu ya. Jadi imam itu 375 per bulan. Nah, gajinya per bulan. Jadi dia terima 1.050.000 per triwulan. Sindangnya pada ya rumah sigi ya Bung Alil. Jadi di masjid juga itu. Ya, kalau jadi pegawai pantasan. syara 2 isinya itu pegawai syara. Iya. Hatib dan Doja. Atau marbot. Ini yang disebutkan pegawai syara, meskipun dalam nomenklatur kami itu memang agak salah sedikit karena imam juga sebenarnya itu pegawai syara. Tapi karena nomenklaturnya terlanjur begitu ya, dibedakan antara imam, hatib dengan doja. Mungkin karena pembedaannya itu ya, imam itu 375 atau 1.050.000 per triwulan, sementara hatib dan doja sama 350 per bulan. Kemudian guru mengaji ini yang banyak ini, guru mengaji itu kurang lebih ada 1.000 guru mengaji kami, lebih 1.000. Itu insentifnya 3.350 per bulan. Iya. Jadi 300. Jadi pegawai syara yang isinya hatib dan doja ditambah dengan yang guru mengaji, insentifnya per bulan itu 350.000. Nah, tentu ini untuk khusus untuk imam, tentu ini tidak cukup dengan 375. Kau ya kita aja napak ima bene, ipa bene kau ima deh. Tapi meskipun begitu Bung Alil, begitu, itu dinamika politik di masjid-masjid itu juga luar biasa juga itu Bung Alil. Mungkin karena terkait insentif ini. Ya pasti lebih tahu ini Pak Kabak ya. Ya, makanya biasa kalau kami kumpul itu para imam, pengurus masjid, kami sampaikan jangan pernah berharap mensejahterakan itu para imam pegawai syara dengan dana yang dari Pemda itu. Tapi saya engkas satu dibandingkan dengan lain, makanya analisanya ya silakan pengurus masjid itu tambahkan dengan dana yang ada ini. Ini bukan gaji. Iya. Kalau itu Pak Kabak, ini terkait dengan guru mengaji ini. Kan biasanya itu engkau guru mengaji kede siaga murid tak kede 5 mie kede engkanya poku 2 anu reku se dia anakku se di 5 anak guruna materi mato gaji gitu materi itu mato ganu insentif biro Pak Kabak. Iya benar, ini juga menjadi persoalan karena di regulasinya yang kami sampaikan ke bawah itu minimal 5. Minimal 5. Nah, tentu kan karena makutu tawe matampu, makutu tawe karena berhasil KB sehingga anak kita itu kurang. Sementara di tempat itu mungkin ada 2-3 guru mengaji. Nah, biasanya kalau misalnya hanya tinggal 4 itu siswanya, kami sampaikan ini materi monitoring evaluasi kami. Kalau Pak Nidaku siswa nama 10 tahun nih, sudah puluhan tahun menjadi guru mengaji, bahkan sudah di kapasesra itu santrinya dulu, atau jadi apakah sudah jadi imam anak mengajinya dulu. Kami sampaikan begini solusinya, kalau tinggal 4, cari maki ibu-ibu, bapak-bapak yang susah, yang mau tahsin membenarkan bacaannya, pengaji ini Pak genda di 5 atau 6 dan itu, tapi benar-benar dia santrita mengaji metomisa, bukan hanya karena kebutuhan datanya mau dicukupkan 5, karena kan kita di Baru ini tidak terlalu lazim itu ibu-ibu atau apa yang mengaji besar, luar biasa itu. Justru ada teman saya yang di Makassar 73 santrinya, dan santrinya itu adalah ibu-ibu, bapak-bapak. Kan butuh juga masuk surga bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, betul. Tukar dulu Lil, karena kita mau mendampingi. Oh iya, mau keluar Om Cokas, Bang Ilo.
Ya, hatinya Pak Coka saya pinjam. Oke. Ya. Ya, yang pertama dulu saya ingin komentar juga ini Bung Olil ya. Kita harus memberikan apresiasi ke Pak Kabak Kesra ini Bung Olil ya. Ini untuk baru dua pejabat kita di daerah ini yang kita undang dan betul-betul bersedia pakai handset coba. Oh iya. Ganti kamera. Ya kenapa Bang Ilo? Iya. Ya, maksud saya nih sebelum kita break ini Bung Olil, kita harus memberikan apresiasi kepada Kabak Kesra. Dari beberapa kali kita undang-undang katakanlah narasumber yang terkait dengan apa yang kita bicarakan, tema-tema yang kita bicarakan. Kalau saya tidak salah sampai hari ini di usia kita yang kurang lebih beberapa bulan ini baru ada 2 pejabat ini Bung Olil yang berani tampil ini Bung Olil. Baru Kabak Kesra dengan Kepala Dinas Pertanian ya Bung Olil ya. Itu pun Bang Ilo CWA itu CWA aja sebelum Kak mudah-mudahan bisa hadir nanti. Iya. Tadi pagi mami ku WA. Nah, sebenarnya ke depan ini Bung Olil kepala daerah mestinya juga melihat satu sisi seperti ini. Bahkan kadang kita undang teman-teman kita di DPR tapi tidak satu pun yang bersedia. Saya nggak tahu apa yang dihindari ya. Tapi kita makanya saya bilang kita berikan apresiasi lah Pak Kabak Kesra ini Bung Olil. Itu sebelum jangan sampai tiba-tiba mati lampu. Tidak sempat saya sampaikan itu Bung Olil. Iya. Jadi ini memang menarik ketika kita berbicara SARA karena pegawai-pegawai SARA itu sebenarnya Bung Ali ya apa tuh biasa nama rok aku menjelasin mak kampanye tahu apa menjadi jualan kan Bung Ali ya. Insya Allah pokoknya kalau saya terpilih saya naikkan lagi kembali gajinya pegawai. Apa pernah kalkulasi wes agak memang jumlahnya Bung Ali. Tapi kita tadi dapat info dari Pak Kabak Kesra bahwa di antara beberapa daerah kita mungkin berada di yang nilai yang sedang-sedang saja Bung Alil, tetapi mungkin kontinuitasnya kita yang bagus Bung Alil karena sudah dikelola dengan baik. Jadi memang ini kita harapkan kalaupun berpindah nantinya ke desa, dia hanya sebatas kasir saja, menyalurkan saja karena dia punya infrastruktur yang cukup. Tidak ada beban Bung Alil, tidak ada beban anggaran. Nah, cuma ke depan kan kita tidak tahu bagaimana sikap daerah ini karena ini betul-betul efisiensi APBN 2026 ini sangat berdampak bukan hanya di provinsi tapi juga berdampak di daerah. Nah, mudah-mudahan skema ini tidak terganggu Bung Alil. Iya. Jadi Pak Kabak Kesra ini ya belum ada aturan jelas bahwa belum ada payung hukumnya belum ada payung. Belum. Iya. Iya, tapi heran tong Kak Magil na pertama ku di RKPD di desa itu. Iya. Apakah ada? Itu juga yang sebelumnya berhati-hati kita mengirim itu ke desa dan seterusnya ke kelurahan karena regulasi belum kita bahas itu. Jadi kalau misalnya sudah jelas, ya kenapa tidak? Karena ini kan memangkas birokrasi itu. Karena yang paling penting sebenarnya adalah anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang cukup fantastis itu. Apakah tidak hanya sekedar outputnya saja, hanya formalitas, yang lebih penting itu outcome-nya. Dan maksudnya nanti kalau misalnya diserahkan ke desa, ya kan gampang ditagih desa. Ada wakilnya ini. Ada wakilnya ya, paling tidak seperti misalnya waktu kita Bang Ilo dulu waktu mengaji macam baca ini kan itu maga waktu itu udah membuat siapa tahu rumah baca ya. Karena leceh. Sehingga faktanya kau mapan teman tahu dikoboti mapan teman tanya anak-anak teman dulu nanti mangan untuk temannya itu yang dipikirkan saja. Iya. Guru nami mengaji. Iya Pak biasa tuh kok hero manu ipan retema jelok mi bawang kan. Ya betul. Iya. Itu bisa dilihat Lil. Bisa dilihat seharusnya ini kalau ini kan program ini sudah di atas 10 tahun ini waktu masih program Tombau dulu dicanangkan ini Tombau kemudian ada kompetisi kemudian lanjut waktu dikali dua periode kemudian
pengguna ini seharusnya sebenarnya sudah kelihatan itu hasilnya. Baru ini seharusnya sudah bebas didaftar Al-Quran. Pegang anak semangat karena sudah dapat ditagih maksud saya katanya. Dan besok pasti kita ditagih dana yang ada itu yang lebih itu apa maksudnya? Yang semua alu-alu ya dana. Iya. Iya. Oke. Kita bacakan dulu ini komen-komen di bawah ini Bang Ilo. Ya, sebelum kita Silakan Bung Galil. Iya. Iya, Pak Rahman SP, ya buat surat resmi dari IG Radio soal jadwal karena kadang-kadang narasumber agak ragu jika tidak ada persiapan yang cukup. Oh iya, Caca ini. Ya, kemudian Andi Irwan, kalau ada yang tidak mau diundang semestinya mencurigakan, Kak. Ya, tidak perlu dipersiapkan. Itu dikerjakan setiap hari katanya. Ya, di saya hilang suaranya, Kak. Oh ya. Kemudian ini ada Pak Rahman SP, biar menjadi informasi internal Pemda Baru agar kegiatan ini bisa di-share ke grup Pemda Baru. Oh iya. Iya. Oke, selamat pagi untuk Anda semua yang saat ini mungkin ada kepala desa yang hadir di sini. Ya, silakan mungkin berkomentar terkait dengan tema kita di pagi ini. Ya, silakan kita undang juga ini BPD ya di Kabupaten Baru, siapa tahu ada yang ingin berkomentar terkait dengan tema kita. Iya. Oke, sambil kita tunggu-tunggu Bang Ilo. Iya. Iya, kita lanjut. Iya. Oke, Pak Andi Irwan, selamat bergabung. Kemudian untuk Anda semua yang juga saat ini lagi mengikuti acara kita di Facebook, ya selamat pagi. Ya, kemudian yang juga mengikuti kita di YouTube IG Radio, selamat pagi juga untuk Anda. Ya, Bang Ilo. Ya, sambil kita tunggu-tunggu ini yang ingin gabung ya di Komal kita. Ya, terkait dengan masih ini tema kita di pagi ini. Ya. Harapan tak ini, mungkin apa harapan tak ini kalau seumpama ada yang kita harapkan ini bahwa beralih ke dana desa atau ADD ini anggaran ujung-ujungnya, tapi ditanggulangi oleh desa. Bagaimana itu kalau menurut kita ini Bang Ilo? Iya. Jadi yang pertama dulu Bung Olil, yang paling penting menurut saya, karena sudah ada kepala desa yang melakukan langkah antisipasi dengan mencoba untuk memasukkan di dalam RAPBDes mereka, Bung Olil. Ini menurut saya supaya jangan ini menjadi masif, jangan sampai nanti lebih banyak lagi desa melakukan itu, maka perlu dilakukan upaya sosialisasi lebih cepat bahwa ini belum ada skema, belum istilahnya masih dalam tahap diskusi, tahap wacana, Bung Olil ya. Mumpung juga APBD 2026 kan belum dibicarakan sama sekali, Bung Olil. Karena takutnya ini kalau dianggap sudah barang jadi sehingga mereka menganggarkan, Bung Olil ya. Seperti itu. Jadi harus ada koordinasi Kesra dengan BPMD menurut saya, dan BPMD pasti punya grup pasti punya grup di mana kepala-kepala desa dan kelurahan itu ada di dalam grup itu. Jadi satu kali kirim pesan, jangan dulu bertindak, jangan dulu melakukan upaya apapun sebelum ini final, Bung Alil. Karena menurut Pak Kabak Kesra juga belum final. Nah, kalau betul ini terjadi nanti, kemudian dialihkan ke desa untuk melakukan distribusi, nah tentu kita juga berharap bahwa bebannya jangan dibebankan kepada desa dari sisi anggaran. Karena desa saja sekarang ini semua porsi-porsi anggaran itu hanya sekian persen saja barangkali yang bisa dikelola untuk melahirkan inovasi. Selebihnya sudah ada pagu-pagunya, Bung Alil ya. Maksudnya infrastruktur, gaji dan sebagainya sudah ada seperti itu. Ya, oleh karena itu ya sebaiknya sama yang disampaikan tadi oleh Pak Kabak Kesra bahwa
konsep ini hanya ada karena persoalan resource, sumber daya saja yang terbatas misalnya di Kesra. Kemudian yang kedua, untuk melakukan evaluasi dan monitoring tentu lebih banyak dipahami oleh orang-orang dengan infrastruktur desa, dia lebih dekat ya. Coba bayangkan misalnya kalau di Kesra tadi itu dia punya resource sampai 5 sampai 6 orang ditambah Pak Cokas misalnya tadi itu, sementara dia harus keliling 54 desa-desa dan kelurahan, itu kan repot juga. Oleh karena itu menurut saya sistem ini bagus. Cuma nanti yang penting jangan membebani desa. Kalau hanya sekedar dana itu dialihkan ke desa lalu desa mendistribusi ke bawah, saya rasa desa pasti bisa menerima itu, Muadil. Nah, cuma memang kita harus warning juga ini karena ini persoalan efisiensi tahun 2026. Saya katakan tadi bahwa APBN kita, dana transfer ke daerah dan DBH itu akan berkurang, Bung Alil ya. Sudah ada bayangan hari ini bahwa dari 900 kurang lebih 900 triliun dari dana transfer ke daerah itu dan DBH itu kan hari ini meskipun ditambah 40 sekian triliun itu belum sampai dengan 700 triliun, jadi banyak sekali kekurangannya, Bung Alil. Nah, jangan sampai itu juga nanti berdampak. Nah, ketika itu berdampak baru diberikan lagi kepada desa, pasti desa agak kewalahan, Bung Alil. Kalau dia harus ada sharing cost misalnya di situ ya. Seperti itu barangkali untuk sementara, Bung Alil, yang kita bisa sampaikan. Iya, ada informasi juga bahwa katanya itu nanti ini yang dana anggaran yang dialihkan ke desa ini informasi juga bahwa dana hasil pajak ini yang mau dipakai ditambah dengan sisanya tuh kan ada sisa hasil pajak ini, kemudian seumpama sisa hasil pajaknya di desa ini cuma 80 juta. Jadi sisanya itu akan diambilkan katanya di anggaran dana desa. Begitu informasinya, info-infonya. Sementara selama ini dana dari sisa hasil pajak biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan ya, Bung Lil. Iya, ada kegiatan pemberdayaan, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang disampaikan diusulkan oleh masyarakat. Iya. Nah, kemudian juga ini, bagaimana dengan kelurahan kalau seperti itu, Bang Ilo? Kalau sumpama tuh kan ini kita singgung cuma di desa ini, anggaran dana desa. Tapi kan kalau kelurahan tidak ada anggaran dana desanya. Iya, bagaimana Pak Kabak Kesra? Kalau kelurahan itu bagaimana itu? Iya. Saya dalam posisi tidak bisa mengomentari hal-hal yang belum terjadi. Iya, belum terjadi. Iya. Kita dengan pimpinan itu diskusi terbatas saya terkait dengan itu. Saya kira ini yang menjadi, kalau itu jadi pasti ada regulasi yang mengatur. Iya. Yang paling banyak kita itu memang di kelurahan, khususnya di Kecamatan Baru ini. Iya. Kecamatan Baru ini lebih banyak kelurahan daripada desa kalau tidak salah, dan itu pasti bermasalah kalau tidak disiapkan anggarannya. Sementara anggaran yang terjadi itu paling tinggi ini, 52 juta. Ya, artinya kalau hanya memindahkan jalur distribusi saja, saya pikir kelurahan pun juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah, iya, betul. Ya. Kecuali tadi bahwa ada sharing cost atau apa, karena kelurahan itu berbeda anggarannya dengan desa, Bung. Nah, makanya perlu ada kebijakan khusus lagi kalau itu yang terjadi. Ya. Tapi di pegawai sara sebenarnya itu, Bung Alil, dia dapat juga biasanya, selain dapat insentif katakanlah dari Kesra, di masjid-masjid di mana tempat dia bekerja, mengabdi begitu kan, kapan lo ngekor, Bung? Pengalaman kita selama ini ya, ada mungkin dari sumbangan-sumbangan kah atau apa? Iya, engka Thomas apa biasa yung mungkaku masih makada insentif ya imam. Yang kalau kami monitor evaluasi, kami desa kelurahan kumpul pengurus masjid, itu yang selalu menjadi pembahasan kami. Jangan biarkan kedua cara itu hanya mendapatkan insentif dari kami. Harus dipikirkan, bahkan ada beberapa masjid itu ya jauh lebih banyak yang itu dari pengurus masjid ketimbang yang kami serahkan. Tapi belum pernah ada pengurus masjid yang menolak insentif yang kami keluarkan untuk diberikan kepada pegawai saranya.
Ya, yang mereka lakukan itu rata-rata samakan dengan itu. Ya, artinya nalapat tambah-tambah nih Bung Halil. Iya. Nah, cuman ada yang kurang sedikit pendapatannya itu per 6 sebagai cara, karena biasanya kalau Pak Imam itu biasa kalau ada orang yang menikah ya dapat juga dari situ. Ini ada sebagian yang tidak. Kemudian habis tarawih setiap tahun dengan Idul Fitri mereka dapat, ya pengurus masjid sampaikan ke warga supaya zakat fitrahnya itu diserahkan ke masjid dan lebih banyak ke pegawai acara tadi itu. Ini apa ya, bagian dari pendapatan para imam itu. Tapi apapun namanya yang disebut seperti itu bukan gaji, ya mampu untuk mensejahterakan para pekerja yang bebannya luar biasa. Itu para imam kasihan. Pak imam itu terlambat saja ya, karena ada juga Pak imam yang istrinya yang boleh jadi sakit, istrinya sakit dan sebagainya, ada kebutuhan lain, ada keperluan lain di rumah, terlambat saja satu waktu itu, jamaah itu langsung protes ya, imamnya ada ya loh, imam sikap kita lagi, tapi setelah itu ya, itu mau kita sudah teko imam, kedede, itu mungkin imam balsana teman-teman. Oke. Iya, Bang Ilo, kayaknya kita sudah di penghujung acara ini. Kayaknya ya komen-komen kita tunggu-tunggu juga ini. Iya. Ini ada komen di bawah, kita bacakan dulu. Andi Ruan, ya lebih bagus menurutku Kak, lebih jelas bagaimana arahnya dana tersebut, tapi harus dilandasi dengan regulasi yang benar. Oh iya. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, IG Radio andalanku dari dulu katanya, berarti penggemar lama ya, Bang Ilo. Iya. Iya betul. Ya, Bang Ilo, ini mungkin ada sebelum kita simpulkan, Bang Ilo. Iya, mungkin ada pesan ini yang ingin disampaikan Pak Kabak Kesra kepada pendengar ini atau sadengar IGA yang saat ini mengikuti acara kita di pagi ini. Iya, silakan, Tabe. Terima kasih untuk dipahami oleh semua kita ini bahwa insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu sungguh belum mampu untuk mensejahterakan pekerja keagamaan dan guru mengaji. Tetapi insentif ini paling tidak menjadi tali kasih, menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap mereka yang bergelut di kerja-kerja keagamaan yang sudah mulai ditinggalkan orang, Karena jujur saja setelah insentif ini kita gelontorkan, itu gayung bersambut. Saya sudah banyak orang yang menjadi guru mengaji, sudah banyak orang yang mau bekerja di masjid, karena di samping ada insentif setiap bulan diterima per bulan, pemerintah memberi reward lagi hanya bagi mereka yang sudah bersungguh-sungguh secara rutin terus-menerus, integritasnya bagus, itu diundi untuk berangkat fitrah. Ini kan bagian dari perhatian pemerintah sebenarnya, sebagai wujud perhatian pemerintah kepada pekerja keagamaan sudah mulai ditinggalkan orang. Tapi lagi-lagi itu tidak bisa diharapkan kalau tidak ada partisipasi oleh masyarakat, khususnya para pengurus masjid, karena sekali-kali juga tidak ada masjid di baru ini yang bangkrut gara-gara itu beri insentif tambahan kepada pekerja. Dan ini pikirkan bersama. Lalu yang terakhir, saya sudah sampaikan juga kepada kepala desa, kepala lurah, bagian pengurus masjid, bahwa tambahan insentif itu ke pekerja keagamaan itu tidak apa-apa diumumkan secara terbuka saja sebagai pengeluaran rutin, seperti misalnya biaya hati. Jadikan itu setiap insentif untuk tambahan insentif untuk pekerja keagamaan.
tanggal 3 begitu. Sehingga masyarakat ada kekurangan kita, Bang Ilo sebenarnya. Jamaah kita itu menuntut masjid bersih. Tapi ketika bicara tentang kesejahteraan, pernah pikirkan itu kesejahteraannya pada pekerja keagamaan kita atau pengusaha kita dengan kita yang ada di nanti bisa ditagih kalau misalnya ada kontribusi kita memang yang jelas yang mampu disejahterakan. Mereka misalnya di masjid itu digaji misalnya 5 juta. Saya mau berhenti jadi kabakesra, saya jadi imam saja supaya ada memang yang sudah bisa diharapkan itu dari betul. Pekerja keagamaan yang memikirkan jamaah itu, pengurus itu, kepala desa, lurah itu yang harus memikirkan. Saya kira cukup, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita simpulkan Bang Ilo, ini ada WA ini. Tapi kalaupun ada desa yang memasukkan di RKPDes tidak masalah, karena itu hanya perencanaan yang antisipatif. Jika sewaktu-waktu diserahkan ke desa, yang menentukan itu di APBDes. Ya, jadi meskipun ada di RKPDes, tapi kalau tidak dimasukkan di APBDes, pembiayaannya tidak jalan lagi. Pasti itu Bang Alin. Iya, tapi kan kalau beda itu Bang Ilo, kalau angka memang pas sadia di si bawah degai pas sadia. Maksudnya sudah ada disiapkan. Berarti ancang-ancang ini. Iya, diancang-ancang bahwa mau dimasukkan nanti. Kalaupun tidak dimasukkan, ya tidak dipakai. Tapi kan namanya mempersiapkan segala sesuatu ini. Bilang siapa tahu nanti mau dimasukkan di APBDes. Begitu, Bang Ilo. Jangan dihujat baru cari pikiran. Iya. Itu kepala cerdas itu. Sudah kepala cerdas itu. Iya. Simpatik nama. Iya. Bang Ilo, kita lanjut. Ada juga itu komen tadi waktu di masuk ini Bang Ilo. Ini mohon maaf, mungkin itu adalah lebih tertata, tetapi tunggu dulu bahwa kategori pegawai SARA dan guru mengaji bukan oknum yang sedang menikmati gaji dan atau tunjangan dari APBD dan APBN agar terjadi pemerataan, bahwa tidak ada lagi program pembiayaan untuk umrah pegawai SARA dan guru mengaji melalui APBD, sebab APBD bukan untuk pribadi tapi untuk kepentingan umum, sementara umrah adalah ibadah kepentingan pribadi. Ketemu komen-komen begitu Bang Ilo. Kita bacakan. Iya. Baik, Bang Ilo, sebelum kita pamit ini, mungkin kesimpulan kita pagi ini. Ya, yang pertama saya ulangi lagi kembali Bung Alil bahwa kita memberikan apresiasi yang besar kepada Pak Kabakesra hari ini karena beliau berkenan hadir untuk berdiskusi dengan kita. Mudah-mudahan teman-teman kita, kepala desa, kemudian siapapun yang terkait dengan ini, stakeholder yang terkait bisa mendapatkan pemahaman yang jelas bahwa sampai pada detik ini belum ada finalisasi bahwa ada skema, kemudian skemanya seperti ini belum ada, baru dalam bentuk wacana Bung Alil ya. Oleh karena itu poin penting pada hari ini adalah kita harapkan, karena ini sudah menjadi cerita di mana-mana, di Warkom, di cerita forum-forum kepala desa, dan mungkin ya di beberapa opini artikel juga sudah saya lihat tayang itu ditulis oleh beberapa kawan-kawan di grup-grup WhatsApp baru. Mungkin secepatnya perlu ada koordinasi Kesra dengan BPMD sehingga informasi ini detail sampai ke terutama ke kepala desa. Kalaupun misalnya pada tahun 2026 dialihkan kepada desa, maka tentu kita berharap jangan membebani APBD desa. Hanya sifatnya desa diberikan kepercayaan untuk melakukan